Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 2A, B, C, dan D. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, dalam kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam pembelajaran fikih, yaitu mengenai tentang sholat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang gerakan dan bacaan dalam sholat. Nah, ada berapa sih gerakan dalam sholat? Dalam gerakan sholat yaitu terdapat 13 gerakan. Nah, untuk mengetahuinya anak-anak bisa membuka buku halaman 15 ya. Dan Ibu akan jelaskan satu persatu melalui video ini. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Ketika kita hendak melakukan sholat, maka yang harus kita lakukan pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, kemudian ketika kita berdiri, kita mengucapkan lafadz niat. Seperti apa sih lafadz niat itu? Nah, lafadz niatnya anak-anak bisa melihat di gambar ataupun di layar ya. Niat disesuaikan dengan keadaan kita. Misalnya kita akan melaksanakan niat sholat subuh, maka kita niatnya yaitu sholat subuh dengan 2 rakaat. Nah, jarak antara kaki kanan dan kiri adalah 1 jengkal. Anak-anak boleh mempraktikannya di rumah ya, agar nanti tidak salah. Nah, yang kedua yaitu mengangkat kedua belah tangan. Nah, ketika mengangkat tangan, maka ucapkan Allahu Akbar. Nah, disinilah letak niat yang sesungguhnya, yaitu niat di dalam hati sambil mengucapkan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian setelah kita niat dan mengangkat kedua telapak tangan, maka kita kemudian tangan disedekapkan antara dada dan di atas pusar. Itu adalah gerakan yang kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca doa iftitah ataupun doa pembuka ketika sholat. Anak-anak, kalian boleh melihat doa iftitahnya ada 2, yaitu anak-anak boleh seperti biasa ataupun anak-anak boleh membaca doa iftitah sesuai dengan yang anak-anak biasa lakukan di rumah, boleh dengan bacaan yang pertama ataupun dengan bacaan yang kedua. Yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini anak-anak lakukan ketika dalam keadaan sholat ataupun rakaat yang pertama. Nah, anak-anak sebelum membaca surat yang lain, maka anak-anak harus membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah, ketika anak-anak sudah membaca surat Al-Fatihah, maka yang selanjutnya yaitu membaca surat-surat pendek lainnya. Boleh An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, atau mau yang panjang juga boleh surat Al-Qadar, surat Al-Qari'ah, atau surat An-Naba mungkin nggak apa-apa. Yang penting adalah surat-surat dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah ruku dan tumaknina. Nah, anak-anak setelah membaca surat atau ayat, lalu mengangkat kedua tangan setinggi telinga seraya mengucapkan Allahu Akbar. Terus ruku yaitu badan membungkuk, kedua tangan memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata. Nah, setelah itu anak-anak membaca bacaan ruku. Anak-anak bisa melihatnya di layar ini bacaannya, dan bunyi bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Anak-anak bisa membacanya sampai 3 kali. Nah, yang selanjutnya setelah anak-anak ruku, maka anak-anak iktidal dan tumaknina, yaitu selesai ruku terus bangkit tegak dengan mengangkat kedua belah tangan sejajar telinga dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du.
Nah, setelah anak-anak i'tidal, terus tumaknina, nah selanjutnya yaitu sujud dan tumaknina. Anak-anak ketika sujud meletakkan dahi dan hidung ke tempat yang sujud, dan kemudian anak-anak setelah meletakkan dahi dan hidung dalam keadaan sujud seperti itu, anak-anak membaca tasbih 3 kali, yaitu bacaan tasbihnya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Dengan sangat bersungguh-sungguh membacanya. Nah, ketika sujud, kening harus menempel pada tempat sujud. Kening tidak boleh terhalang apapun, kayak misalnya tidak boleh terhalang oleh mukena juga ya, ataupun yang lainnya, kain-kain yang lainnya. Jadi dahi ataupun kening harus benar-benar menempel pada tempat sujud tersebut, dan kedua telapak tangan harus terbuka dan menempel pada sajadah ataupun lantai, dan jari-jari kaki pun harus dilipat dan menghadap ke arah kiblat. Itu adalah ciri-ciri ataupun syarat-syarat ketika kita melaksanakan sujud. Nah, yang selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud dan tumaknina. Dalam keadaan ini adalah kita duduk ketika kita telah melaksanakan sujud yang pertama dengan membaca Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yaitu kita memohon ampun dengan tujuan memohon ampun, mohon angkat derajat dan mencukupkan segala kekurangan baik kesehatan. Kita memohon ampun kepada Allah ketika kita melaksanakan duduk di antara dua sujud tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu sujud kedua. Nah, tadi adalah sebelum duduk di antara dua sujud, kalian sudah sujud yang pertama. Nah, sekarang yang kedua yaitu sujud kedua dan tumaknina. Dan untuk sujud ini anak-anak bisa melakukan sujud yang ketiga, yang keempat itu sama ya dengan sujud yang pertama, baik caranya maupun bacaannya itu sama. Nah, yang selanjutnya setelah sujud kedua yaitu duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ini adalah pada rakaat kedua. Biasanya apabila sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua kita duduk iftirosi ataupun duduk tasyahud awal. Nah, bagaimana sih bacaannya Bu Guru? Nah, untuk bacaannya anak-anak bisa melihat di layar ya, bacaannya sampai batas mana anak-anak boleh melihatnya dan nanti boleh mempraktikannya di rumah. Nah, ketika membaca tahiyat baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, dan kita sudah sampai pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, hendaklah mengangkat jari telunjuk sebelah kanan ya, mengangkat jari telunjuk sebelah tangan. Nah, anak-anak boleh bisa mempraktikannya di rumah dengan orang tua, dibimbing dengan orang tua, dan mengikuti semua aturan-aturan yang seperti di buku dan yang seperti yang apa Ibu jelaskan. Selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir, atau biasa disebut juga dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk ketika kita sudah pada rakaat terakhir, dan untuk bacaannya yaitu bacaan tahiyat dari awal sampai terakhir. Ketika dalam keadaan duduk tawarruk, anak-anak pinggul yaitu duduk langsung ke lantai ya. Duduk langsung ke lantai, kaki kiri dimasukkan ke kanan dan jari-jari kanan dilipat dan tetap menekan ke lantai ya. Itu syarat-syarat untuk melaksanakan tahiyat akhir. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam setelah selesai membaca tahiyat akhir, kemudian mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan, dan salam kedua boleh menoleh ke kiri. Nah, setelah salam berarti sholat sudah selesai ya, berarti sholat sudah selesai dari takbir sampai salam. Nah, itu adalah gerakan dalam sholat dari mulai awal sampai terakhir. Anak-anak boleh mempraktikannya di rumah dan bisa mempraktikannya ketika sholat langsung ya sayang ya.
Oke anak-anak, mungkin itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.